Indonesia. Saya Raka Nofrianta. Saya Raditya Damaris. Saya Jidan Pedrosa. Kami dari kelas Geografi 1, kelompok 3 akan membuat video tentang mitigasi dan adaptasi kebencanaan alam. Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, serta dampak psikologis dan sosial. Bencana dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Kemudian adalah bencana non-alam seperti wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan kecelakaan industri. Dan yang ketiga adalah bencana sosial seperti konflik sosial, kerusuhan, dan terorisme. Jika bencana dipengaruhi oleh 3 aspek utama. Yang pertama, kerentanan atau vulnerability, tingkat ketidakmampuan suatu komunitas menghadapi bencana dipengaruhi oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, ancaman atau hazard, potensi bahaya yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, banjir, pandemi, atau konflik sosial. Yang ketiga, kapasitas, kemampuan individu, masyarakat, atau pemerintah dalam merespon dan pulih dari bencana, mencakup persiapan institusi, sosial, dan ekonomi. Bencana terjadi ketika ancaman bertemu dengan kerentanan yang tinggi dan kapasitas yang rendah. Bencana alam adalah peristiwa yang terjadi akibat fenomena alam ekstrim dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi manusia, lingkungan, serta infrastruktur. Berikut adalah penjelasan beberapa jenis bencana alam. 1. Gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di dalam bumi yang menyebabkan getaran dan kerusakan di permukaan. 2. Tsunami, gelombang laut raksasa yang terjadi akibat gempa bumi bawah laut, letusan gunung berapi di laut, atau longsoran bawah laut. Tsunami dapat menghancurkan wilayah pesisir dan menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar. 3. Gunung meletus, erupsi gunung berapi yang mengeluarkan lava, abu vulkanik, dan gas beracun, serta material lain. 4. Banjir terjadi ketika volume air di sungai, danau, atau saluran air meluap hingga merendam wilayah sekitarnya, menyebabnya bisa berupa hujan deras, tunggul jebol, atau hambatan yang 5. Tanah longsor, pergerakan tanah atau batuan yang terjadi di daerah perbukitan atau pegunungan akibat hujan deras, gempa bumi, atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan. 6. Angin puting beliung, angin kencang yang berputar dengan kecepatan tinggi dan dapat merusak rumah, merobohkan pohon, serta melumpuhkan jaringan listrik. Biasanya terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung singkat. 7. Kekeringan, kondisi di mana satu wilayah mengalami kekurangan air dalam jangka waktu lama akibat rendahnya curah hujan. Dampaknya meliputi gagal panen, krisis air bersih, serta kelaparan. 8. Gelombang peningkatan suhu udara secara ekstrim dalam waktu yang cukup lama, biasanya disertai kelembaban rendah. Gelombang panas dapat menyebabkan dehidrasi, gangguan kesehatan, hingga kebakaran hutan. Bencana non-alam adalah bencana yang terjadi akibat faktor di luar alam, seperti aktivitas manusia atau kegagalan sistem buatan. Berikut adalah beberapa jenis bencana non-alam. 1. Wabah penyakit dan pandemi. Terjadinya penyebaran penyakit secara luas yang mengancam kesehatan masyarakat seperti COVID-19, flu burung, atau demam berdarah. Wabah ini dapat menyebabkan banyak korban jiwa serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi. 2. Kegagalan teknologi, kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan teknologi atau kelalaian manusia seperti ledakan pabrik atau industri, misalnya bocornya gas beracun. 2. Kecelakaan nuklir. 3. Pemadam listrik massal yang menyebabkan gangguan besar pada kehidupan masyarakat. 3. Kecelakaan transportasi, insiden yang melibatkan kendaraan darat atau laut dan luar dalam skala besar seperti 1. Tabrakan kereta api atau pesawat jatuh. 2. Tenggelamnya kapal feri akibat cuaca buruk atau kelebihan muatan. 3. Kecelakaan lalu lintas besar yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian. 4. Krisis ekonomi dan finansial, gangguan besar dalam sistem ekonomi yang menyebabkan inflasi tinggi, keberangkutan massal, dan meningkatkan angka pengangguran, seperti krisis moneter tahun 1998 di Indonesia. Bencana non-alam dapat berdampak luas terhadap kehidupan manusia masyarakat
baik dalam hal kesehatan, ekonomi maupun keamanan. Sosial adalah bencana yang disebabkan oleh tindakan manusia, baik disengaja maupun tidak, yang mengganggu stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Bencana ini dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, serta gangguan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Berikut adalah beberapa jenis bencana sosial. 1. Konflik sosial. Terjadi akibat perbedaan kepentingan suku, agama, ras, atau golongan. Contohnya adalah bentrokan antara kelompok masyarakat, konflik agraria, dan ketegangan politik yang berujung pada kekerasan. 2. Kerusuhan massal. Tindakan kekerasan yang melibatkan banyak orang seperti demonstrasi yang berujung pada perusakan fasilitas umum dan penjarahan. Biasanya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, ketidakadilan sosial, atau provokasi pihak tertentu. 3. Terorisme. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menimbulkan ketakutan dan ketidakstabilan sosial. Contohnya adalah pengorbanan tempat umum, serangan bersenjata, dan penyanderaan. Dampak kebencanaan terhadap kehidupan. 1. Letusan gunung berapi. Dampak negatifnya: lumpuhnya berbagai kegiatan atau aktivitas manusia, rusaknya ekosistem, dan hancurnya berbagai bangunan. Dampak positifnya: tercipta mata pencaharian baru, yaitu penambang pasir dan bebatuan. 2. Tanah longsor. Dampak negatifnya: sanitasi lingkungan menjadi buruk. Dampak positifnya: kondisi tanah akan kembali menjadi gembur, terjadi perubahan tekstur tanah, dan mempercepat terjadinya proses pelemburan batu dalam tanah. 3. Gempa bumi. Dampak negatifnya: jaringan transportasi dan komunikasi terganggu, serta banyak bangunan dan fasilitas umum menjadi rusak. Dampak positifnya: dapat memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di bawah tanah, sehingga dapat membuat ekstraksi minyak dan gas lebih efisien. 4. Kekeringan. Dampak negatifnya: banyak tanaman mati karena tidak bisa mendapatkan sumber air untuk hidup, kecuali beberapa jenis pohon seperti pohon jati dan kaktus. Dampak positifnya: panen garam lebih cepat, potensi energi matahari meningkat. 5. Banjir. Negatifnya: infrastruktur rusak, wabah penyakit, gagal panen. Positifnya: lapangan kerja baru, kesadaran lingkungan meningkat. 6. Kebakaran hutan. Negatifnya: ekosistem rusak, polusi udara, penyakit pernapasan. Positifnya: tanah lebih subur, hama tanaman berkurang. 7. Tsunami. Negatifnya: bangunan hancur, korban jiwa, pencemaran air. Positifnya: evaluasi konstruksi bangunan dan penelitian vulkanologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.